Megawati itu bukanlah hanya sebatas ketua umum partai, bukan hanya orang nomor satu yang menjadi veto player menentukan dan merumuskan bagaimana langkah dan strategi politik PDIP selama ini kurang lebih sekitar 52 tahun lamanya. Tapi lebih dari itu, Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Bambang Pacul misalnya beberapa kali dalam kesempatan selalu terbuka. Hati-hati kalau bicara tentang Megawati Soekarno Putri. Hati-hati kalau kemudian bicara tentang menggeser posisi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Kata Bambang Pacul, kalau Megawati diganggu maka akan melawan seluruh kader-kader partai. Karena di PDIP itu, kalau istilahnya Bambang Pacul, banyak lone wolf, semacam serigala petarung yang kemudian akan siap tempur melawan siapapun yang dinilai merongrong dan mencoba untuk merusak kredibilitas partai dan mencoba untuk mengganggu Megawati Soekarno Putri. Dan bahkan pada saat yang bersamaan kita saksikan cap jempol darah yang kemudian dibubuhkan oleh kader-kader partai di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, dan kemudian tingkat kabupaten dan provinsi sudah bermunculan di mana-mana. Itu sebagai bentuk kesiapan perang terbuka. Jadi jika ada pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP, merongrong Megawati sebagai ketua umum partai, bagi mereka ini adalah pertaruhan politik hidup mati sebagai kader partai, karena sudah menganggap Megawati itu adalah segala-galanya. Megawati itu adalah sebagai sosok yang bagi mereka seorang ibu yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan marwah politiknya dari gangguan manapun. Menurut saya ini menarik karena memang per hari ini kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Megawati memang sebagai sosok yang tidak tergantikan, sebagai sosok yang kemudian cukup determinan soal bagaimana success story Partai Banteng ini kemudian terus menjadi partai politik yang established, kredibel, dan kekuatan politiknya cukup diperhitungkan sampai hari ini. Per hari ini sebenarnya, di luar alasan regenerasi kepemimpinan, sebenarnya secara politik, tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Karena sepanjang Megawati jadi ketua umum partai, terutama pasca reformasi tahun 99 sampai 2024, saya kira Megawati itu sudah menunjukkan sebagai partai politik, sebagai ketua umum yang membawa PDIP sebagai partai politik yang relatif kompetitif. Tahun 99 perolehan pileknya PDIP itu 33%. Setelah itu 2004 memang turun secara signifikan menjadi 14%. Megawati maju Pilpres kalah dari SBY. 2009 Megawati kalah Pilpres, tapi suara pileknya naik menjadi 16%. Tapi kita ingat 2014 PDIP rebounds. Tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri dengan membawa Jokowi sebagai presiden, pemenang Pilpres di Republik Indonesia. 2019 maksud saya, kita juga menyaksikan di bawah Megawati Soekarno Putri perolehan pileg PDIP juga naik secara signifikan. Dari sebelumnya 2014 itu di kisaran 18 naik menjadi 19,6%, dan Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita cacah dan kita iris satu persatu, ketika PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, sebenarnya tidak ada alasan-alasan apapun secara signifikan untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Itulah yang sepertinya membuat kader-kader PDIP, seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain, bahwa Megawati itu bukan hanya sekedar ketua umum partai. Ya, teman-teman, memang apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno mengenai Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, sesuatu hal yang benar bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri bukan hanya sekedar sebagai ketua umum partai, ya, atau ketum partai PDI Perjuangan, tetapi dia juga adalah, ya, orang tua bagi PDI Perjuangan, ya, ibu dari PDI Perjuangan. Ya, kita tahu bahwa di tangan Ibu Megawati PDI Perjuangan ini, ya, bisa berkembang sampai sekarang ini bisa maju, teman-teman. Dan kalau kita lihat juga kader-kader dari PDI Perjuangan ini, ya banyak kader yang bisa dijadikan sebagai pemimpin ke depan, teman-teman. Ya, kalau kita lihat bahwa siapa saja yang bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden nantinya ke depan, maka kalau kita lihat di PDI Perjuangan itu, maka tidak susah untuk melihat
ya kader-kadernya itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, coba kan bandingkan dengan ya di partai yang lain teman-teman, atau di Golkar misalnya, atau di lain sebagainya. Pasti apalagi kalau di PSI ya pasti kita susah ya untuk menemukan siapa yang cocok untuk sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, jadi kalau di PDI Perjuangan ini ya memang karena mereka dibimbing, dibina, dan diarahkan, sebab itu sekolah partai PDI Perjuangan itu ada. Nah, makanya itu adalah hasil dari bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh atau yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada kader-kadernya, ya, sehingga Ibu Megawati Soekarno Putri berhasil mencetak kader-kader terbaik untuk bangsa ini, untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi bangsa ini. Makanya seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, bahwa Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bukan hanya sekedar sebagai ketum partai, tetapi dia sebagai orang tua, ibu dari PDI Perjuangan. Makanya sangat susah sekali kalau ya Ibu Megawati Soekarno Putri ini lepas di PDI Perjuangan. Bukan artinya lepas, tetapi ya lepas sebagai ketua umum partai. Ya, karena tentu bisa saja ada perbedaan teman-teman di dalam kepemimpinan. Ya, makanya bisa saja selaku Ibu Megawati Soekarno Putri kuat untuk memimpin ya PDI Perjuangan, maka ya tetap ya Ibu Megawati Soekarno Putri jadi ya ketum partai PDI Perjuangan. Oke, di sini dikatakan teman-teman, kita lihat bagaimana tentang yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Kerap diam-diam ditanya soal pemerintahan karena bukan bagian Kim. Megawati, apa urusannya? Nah, ada pihak yang menanyakan secara diam-diam bagaimana soal pemerintahan ya karena dia bukan bagian dari Kim. Nah, maka Megawati mengatakan bahwa apa urusannya. Oke. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia teman-teman, yaitu PDI Perjuangan, ya Megawati Soekarno Putri menyinggung soal koalisi Indonesia Maju yang dalam pidatonya di acara hari ulang tahun HUT ke-52 PDIP pada Jumat 10 Januari 2025. Awalnya Megawati menyebut bahwa dirinya kerap ditanya sejumlah masalah pemerintahan secara diam-diam, termasuk soal hukum hingga pertanian. Nah, ternyata bahwa ada ya pihak-pihak tertentu yang menanyakan ya kepada Ibu Megawati secara diam-diam tentang masalah pemerintahan secara diam, termasuk ya soal hukum dan juga hingga pertanian. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati teman-teman. Sekarang aku ditanyain orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh? Lo kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul lo, diam-diam lo, ngumpat lah lo, kok nggak ada merdekanya ya, Lombok datang wae lo, kata Megawati sekolah partai PDIP Jakarta Selatan Jumat. Nah, Megawati pun mengaku bingung karena kenapa dirinya ditanya diam-diam. Nah, kemudian ternyata menurut Megawati bahwa hal itu dilakukan lantaran dirinya bukan bagian dari koalisi Indonesia Maju Kim atau koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, karena katanya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke Kim. Loh, apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya nggak masuk ke Kim? Gile ujarnya. Ya. Kemudian, sebagaimana diketahui PDIP memang belum memutuskan bakal bergabung mendukung pemerintahan atau berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kemudian teman-teman, dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024, PDIP berseberangan dengan Prabowo yang didukung oleh Kim.
Ya, PDIP bersama Hanura dan Perindro mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres di tahun 2024. Sementara itu Prabowo Gibran diusung oleh Kim yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Bulan Bintang PBB Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, setelah melalui proses sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi MK, Prabowo Gibran pun ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024 dan 2029. Nah, setelah itu sejumlah partai berubah haluan dengan mendukung pemerintahan seperti Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Nasdem hingga Perindro. Kemudian wacana pertemuan Megawati Prabowo. Nah, namun sempat ramai berhembus wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Prabowo juga diketahui sudah secara terbuka menyatakan harapannya untuk bisa bertemu dengan Megawati sebelum dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Nah, mudah-mudahan sebelum pelantikan bertemu Megawati. Mudah-mudahan, kata Prabowo, setelah acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Jakarta pada 1 Oktober 2024. Nah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga adik kandung Prabowo, Hasim Jojo Hadikusumo, bahkan mengungkapkan bahwa kakaknya sudah menunggu pertemuan dengan Megawati selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, kata Hasim dengan nada serius. Namun pertemuan antara dua tokoh bangsa itu tidak terjadi hingga pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Sementara itu, sikap PDIP apakah berada di dalam atau luar pemerintah disebut bakal diambil pada Kongres tahun 2025. Nah, itu teman-teman mengenai Ibu Megawati, bahwa Ibu Megawati bukan hanya sekedar ketum PDI Perjuangan, tetapi dia adalah sosok orang tua di PDI Perjuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.